Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, NPM 1834030041. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode pengumpulan data, pengantar, dan wawancara, yaitu bab 7. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu sumber data. Sumber data terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung atau dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan dengan tujuan tertentu dari studi, di mana individu memberikan informasi ketika wawancara diberikan kuesioner atau observasi. Sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Terdapat beberapa sumber data sekunder, termasuk buku dan majalah, publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi, data sensus, abstrak statistik, basis data atau database, media, laporan tahunan perusahaan, dan lainnya. Sumber data sekunder ini memberikan banyak informasi untuk penelitian dan pemecahan dalam suatu masalah. Data sekunder kebanyakan bersifat kualitatif. Kelebihan dari data sekunder ini, mencari data sekunder yaitu kita bisa menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, data sekunder sebagai suatu sumber informasi memiliki kekurangan karena data menjadi rusak atau digantikan dengan data yang baru yang tidak memenuhi kebutuhan spesifik dari situasi tertentu. Dengan begitu, menjadi hal yang sangat penting untuk mengacu pada sumber-sumber yang menyediakan informasi terkini dan terbaru. Pokok pembahasan yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini bisa meliputi wawancara, baik wawancara tatap muka, telepon, dengan bantuan komputer, wawancara melalui media elektronik, kuesioner yang dikirim secara pribadi, dikirim melalui email, atau secara elektronik, dan berbagai teknik motivasional lainnya seperti tes proyektif. Wawancara observasi terhadap individu dan peristiwa dan pemberian kuesioner merupakan 3 metode utama pengumpulan data dalam penelitian survei. Tes proyektif dan teknik motivasional lain juga terkadang digunakan untuk mendapatkan variabel. Teknologi modern semakin memainkan peran penting dalam menentukan metode pengumpulan data. Survei dengan bantuan komputer yang membantu baik proses wawancara dan mempersiapkan serta memberikan kuesioner secara elektronik semakin meningkat. Wawancara melalui telepon dengan bantuan komputer, survei melalui telepon elektronik interaktif, serta memberikan kuesioner melalui email kini banyak digunakan untuk mempermudah dalam penggunaan pengumpulan data. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu wawancara tatap wawancara. Wawancara ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Ada juga wawancara tatap muka dan telepon, wawancara dengan menggunakan bantuan komputer. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini merupakan suatu wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa yang diperlukan, di mana pertanyaan fokus pada faktor-faktor yang diketahui selama wawancara tidak terstruktur dan dianggap relevan dengan masalah. Ketika responden menyampaikan pandangan mereka, peneliti mencatatnya. Alat bantunya seperti gambar, kartu, dan materi lain terkadang juga digunakan dalam pewawancara. Pewawancara ini tidak memasuki situasi atau keadaan wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang direncanakan yang akan diberikan kepada responden. Tujuannya yaitu untuk mengetahui beberapa isu pendahuluan, sehingga peneliti ini dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi yang mendalam lebih lanjut. Wawancara yang kedua yaitu wawancara tatap muka dan telepon. Wawancara terstruktur ini dapat dilakukan dengan tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada tingkat kerumitan persoalan yang terlibat. Kemungkinan durasi dalam wawancara ini antara kedua pihak dan wilayah geografis yang tercakup dalam survei kurang lebih bisa kita katakan 10 menit atau kurang. Ini merupakan salah satu dari kekurangan wawancara dalam telepon.
Wawancara telepon ini merupakan wawancara yang paling tepat jika informasi dari banyak responden yang tersebar di wilayah geografis yang luas harus segera diperoleh. Kelebihan dari wawancara telepon ini dapat berkomunikasi dengan beberapa orang berbeda dalam periode waktu yang relatif singkat. Selain kelebihan, tentu terdapat kekurangan utama dari wawancara telepon, yakni responden ini bisa mengakhiri telepon tanpa peringatan atau penjelasan dari seorang peneliti. Wawancara yang ketiga yaitu ada wawancara dengan bantuan komputer. Wawancara dengan bantuan komputer ini ditampilkan pada layar komputer dan pewawancara ini dapat memasukkan jawaban responden secara langsung ke dalam komputer dengan bantuan perangkat lunak atau CAI. Di mana CAI ini mencegah pewawancara menanyakan pertanyaan yang salah atau berada dalam urutan pertanyaan yang salah secara otomatis sehingga responden ini dapat mengantisipasi kesalahan dalam sebuah pertanyaan. Metode proyektif. Metode proyektif ini mendapatkan data-data macam seperti asosiasi kata, penyelesaian kalimat, thematic appreciation test atau TAT, dan uji in-keblot dan sebagainya. Teknik asosiasi kata ini seperti kita meminta responden dengan mengagoisasikan sebuah kata, misalnya pekerjaan. Mungkin di dalam benak kita terpikir bahwa pekerjaan itu mungkin suatu hal yang menyenangkan, akan tetapi orang lain mungkin berkata bahwa pekerjaan itu merupakan suatu hal yang membosankan. Sehingga respon tersebut dapat memberikan wawasan terkait perasaan dan sikap seorang terhadap pekerjaan. Yang kedua yaitu ada thematic appreciation test atau TAT. TAT ini seperti kita meminta responden untuk merangkai cerita di sekitar gambar yang ditunjukkan. Beberapa pola kebutuhan dan karakteristik kepribadian dari responden dapat ditelusuri dengan menggunakan teks tersebut. Yang terakhir yaitu uji in-keblot. Uji in-keblot ini merupakan bentuk penelitian motivasional lainnya yang menggunakan noda tinta atau in-keblot berwarna yang diinterpretasikan oleh responden yang menjelaskan apa yang mereka lihat dalam beragam pola dan warna tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.